hadis mutawatir ini nanti ada hadis ahad. Hadis ahad ini nanti memiliki beberapa bagian. Ya, ahad ini kan, hadis ahad ini berarti selain hadis mutawatir, bisa jadi yang meriwayatkan satu orang, maka ini namanya hadis gharib. Bisa juga yang meriwayatkan itu adalah dua orang, maka ini namanya hadis aziz. Bisa jadi yang meriwayatkan itu adalah tiga orang ke atas, tapi tidak sampai kepada derajat mutawatir, maka ini dikatakan hadisnya hadis masyhur. Jadi semacam itu. Ini berbeda istilahnya saja. Jadi itu gharib itu adalah bagian daripada hadis ahad. Kata singkatan. Satu lagi. Gimana? Kita membasuh matanya itu andai kata ada orang yang pakai softline gitu kan, kadang-kadang orang. Nah itu apa softline-nya itu perlu di ambil dulu nanti apa gimana itu kan saya tadi tidak dijelaskan itu. Enggak. Jadi softline itu kan hanya di bagian dalamnya mata. Kemudian membasuh batinul mata itu kan, membasuh bagian dalam mata itu kan tidak wajib. Jadi itu tidak jadi masalah selagi softline tersebut tentunya adalah bukan sesuatu yang terbuat dari benda-benda yang najis. Tetap tanda kutipnya semacam itu. Hakikatnya seperti apa yang tahu adalah yang ahlinya. Terima kasih. Nun sewu, loh. Dia monggo. Sambil menikmati hidangan, Pak Dokter siapkan energi untuk mengatakan. Masih seputar hadis. Nah, seringkali saya di tengah masyarakat kita, ketika ada perbedaan amalan ya, yang sering saya lihat amalan NU dan non NU. Seringkali amalan NU itu hadis yang non sahih Bukhari Muslim. Nah, sedangkan amalan mereka Bukhari Muslim. iya, selalu Bukhari Muslim. Ya, kalau tidak Bukhari Muslim nggak bisa. Nah, itu dengan apa ya, polmahnya ya, dengan polmahnya Hadis dhaif lah. menjustis bahwa Hadis dhaif. dengan jelas, dengan maunya menjustis bahwa selain Bukhari Muslim, no begini. Padahal sepengetahuan kita adalah nggak masalah. Artinya begini pertanyaan saya, bagaimana mensikapi yang bijak supaya yang kita lakukan pun nggak masalah. Bagaimana caranya? Ini saya Jadi pertanyaannya kayak gini. Amalia orang itu kan dinilai oleh orang sebelah itu kan banyak sesuatu yang tidak didasari oleh hadis sahih. Sementara amalia orang yang mengatakan demikian itu dasarnya tetap hadis sahih Bukhari dan Muslim. Laras kata semekatan. Saya jelaskan. Orang itu akan orang itu akan berbicara sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Saya hanya ingin membicara kayak gini. Korelasi antara hadis Bukhari dan Muslim dengan hadis yang lain. Betul kalau dikatakan bahwasanya hadis yang paling sahih itu adalah hadis yang ada di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Tetapi dalam teori pengambilan hujjah atau dalam teori pengambilan dalil itu kita tidak hanya bisa berpatokan ke dalam satu hadis saja. Itu tidak. Tetapi hadis-hadis yang berkaitan dengan bab itu dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan jadi satu. Maka di situ ada hadis yang sanadnya paling kuat. Misalkan hadis yang jalurnya lewat Imam Bukhari dan Muslim. Ada kemudian hadis-hadis yang lain lewat jalur yang lain. Bisa jadi ini adalah hadis dhaif. Saya katakan, perbedaan antara sahih dan dhaif itu sebenarnya hanya di dalam kualitas daripada perawinya saja. Bukan teksnya. Terkadang teksnya sama, satu dhaif, satu sahih. Karena di dalam perawinya itu yang berbeda. Makanya saya tadi katakan bahwasanya sahih itu karena kredibilitas rawinya itu tingkat tinggi. Misalkan perawinya memang benar-benar cerdas, tidak menentukan. Kemudian
Kemudian yang doib ini karena perawinya pelupa misalkan. Kemudian kalau ngaji misalkan kadang datang kadang tidak. Nah ini nanti periwayatannya itu jadi doib. Nah sekarang kayak gini, hadis doib ketika bertemu dengan hadis sahih secara substansi itu sama, maka hadis doib ini statusnya bisa naik. Bisa jadi menjadi hadis sahih li ghairi atau menjadi hadis hasan li ghairi. Atau dalam bahasa hadisnya ini nanti bisa dijadikan yang namanya mutabi' atau disajikan yang namanya musyahid. Jalurnya berbeda tapi nanti bertemu di dalam seorang sahabat, atau jalurnya berbeda nanti bertemu di dalam seorang tabi'in, ke atasnya sama sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara umum demikian. Nih sewu, kalau diterangkan panjang begitu ya bingung juga ya. Ya ribet karena memang ini metodologi istidlal. Kalau secara umum kayak gini, kalau yang berkaitan dengan halal dan haram, maka ini dasarnya harus hadis sahih. Kalau yang kaitannya dengan halal dan haram. Tetapi kalau kaitannya dengan fadhailul a'mal, maka ini boleh dengan hadis selain daripada hadis sahih. Ini kalau di dalam fadhailul a'mal, keutamaan tahlilan, keutamaan yasinan, keutamaan membaca la ilaha illallah. Ini maka boleh dengan menggunakan hadis dhaif dengan syarat kita tidak meyakini bahwasanya hadis ini benar-benar harus diamalkan. Kemudian kita juga tidak meyakini bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan dasar-dasar adab. Kemudian kita juga tidak boleh meyakini kalau hadis ini adalah hadis yang sangat-sangat parah. Misalkan perawinya itu adalah seorang pemabok. Bukan. Ya, kita syaratnya itu 3 ya. Ketika mengamalkan hadis dhaif, jadi ini hanya sebatas di dalam keutamaan fadhailul amal, bukan di dalam masalah halal dan haram. Itu semacam itu. Jadi ringannya kayak gitu. Ya, tetapi kalau pengen lebih sempurna lagi, ya tadi seperti pertama yang saya jelaskan. Jadi kita melakukan studi kritis kepada hadisnya itu memang harus mendalam. Ya, sepanjang mata awam ya bedanya sahih dengan dhaif adalah redaksi. Ternyata adalah rawinya. Kebanyakan hadis dhaif itu karena memang di kualitas perawinya. Di kualitas perawinya. Dan perawinya itu ya perawi hadis dhaif itu ya bukan karena perawinya pemabok, perawinya adalah tukang pembohong, tidak. Terkadang karena status dia jadi perawi itu makan di pasar saja dia turun derajatnya. Kalau di tajri itu turun. Dan memang betul ya. Jadi standar penerimaan hadis sahih itu ketat sekali. Dulu itu ketat sekali sehingga agama kita itu, agama Islam itu memang benar-benar terjaga itu di situ. Hanya sekedar antuk hanya turun derajat gitu. Turun.